Halo, halo. Apa kabar Anda semua? Kita lanjutkan lagi ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Dan Bung Rocky, saya usulkan ini, kita ngobrolin ini, saling sandra, saling incar, dan saling kirim ancaman ini kelihatannya sudah mulai menarik ini di politik kita. Nah, yang terbaru nih kan, kalau kemarin-kemarin kan kita udah ngomongin Anies diancam oleh Formula E, Prabowo mungkin diintai oleh Komcat, kalau Caimin udah lama lah komorbid kardus durian. Terus Pak Erlangga Hartarto ini soal impor garam. Tapi kalau sebenarnya kita terusin sebenarnya Ganjar Pranowo juga ada soal IKTP, ada yang kena madam bansos. Sebenarnya semua kena itu. Tapi yang menarik itu adalah bagaimana peta permainan. Kita ingat sekarang ini, Kejaksaan Agung sudah menentukan 4 orang yang tersangka dalam impor garam dan kemudian menyatakan kemungkinan mereka akan memeriksa Pak Erlangga Hartarto dan juga Pak Menteri Perindustrian sekarang ini Agus Gumiwang, dan kita tahu dua-duanya adalah politisi Golkar. Kan gitu. Nah, ini menarik, saya jadi teringat kemarin dalam kasus ekspor CPO. Kan pada waktu itu juga begitu ya, dan itu waktu itu ekspor CPO dilakukan oleh Kejaksaan Agung, sukses membatalkan gerakan 3 periode. Nah, kalau yang ini kok saya melihat ini soal KIB kelihatannya jadi target gitu ya, Bung Rocky. Jadi KIB itu jadi bola yang ditendang-tendang antara PDIP dan Presiden tuh. Jadi, oke. Gitu ya. Ya. Kita bisa duga-duga ini yang suruh siapa. Tuh, kan. Tiba-tiba Jaksa Agung bekerja. Orang cerita jaksa itu proksinya siapa tuh. Sangat mungkin juga Pak Jokowi merasa kok ini KIB lamban betul, terutama Pak Erlangga udah dikasih sinyal supaya jangan saling waktu itu Pak. Rangkul-rangkulan aja. Gitu, jangan rangkul-rangkulan aja kok lama-lama ya. Ini mending dirangkul aja oleh kejaksaan supaya lebih tegas. Tapi lebih masuk akal kalau itu sinyal dari PDIP tuh. PDIP tahu Golkar ini apa mau ngapain sih, mau jelas-jelas aja tuh. Mau bersaing dengan PDIP dan mau pro Jokowi atau mau pro Ganjar dan mengabaikan faktor PDIP. Jadi semua soal itu betul tadi itu saling takar sebetulnya kan. Takar menakar. Tapi pasti nggak akan diwujudkan karena selama presiden belum menentukan sikap ini saling kirim-kirim blackmail aja sebetulnya saling memerintahkan. Jadi politik blackmailing ini yang berlaku di kita tuh. Sementara Pak Jokowi ya dia santai-santai aja tuh, dia tahu bahwa di ujungnya tetap akan ada seseorang yang dia restui itu. Nah, permainan ini yang akan berkejaran dengan situasi ekonomi masyarakat. Masyarakat makin lama makin merasa ya buat apa nunggu 2024 kalau permainan politik sekasar ini atau sekacau ini. Ya keadaan itu yang saya anggap bahwa selama relasi samar-samar antara Jokowi dan Ibu Mega nggak selesai, maka Pak Jokowi pasti yang diuntungkan karena dia yang akan dapat kunci terakhir akan dibuka oleh Pak Jokowi kan. Erlangga mau ditersangkakan itu urusan Jokowi itu. Kendati Ibu Mega masih kirim-kirim sinyal supaya jangan Ganjar, tetap Jokowi merasa bahwa ya kekuatan PDIP seberapa sih dalam urusan sprindik-sprindikan juga kader-kader kader PDIP yang potensial untuk diusut kembali oleh KPK maupun Kejaksaan itu gampang sekali diatur ulang. Jadi begitulah keburukan politik merebak kemana-mana. Nah, kita publik hanya bisa menonton sebetulnya sambil mengingatkan bahwa janji reformasi, janji Presiden Jokowi untuk membawa bangsa ini pada kemajuan ekonomi dan kemajuan demokrasi nggak terjadi itu. Apalagi soal PDIP yang gagal terus untuk memperlihatkan konsistensi dia tuh. Kita tetap ingin tunggu Ibu Mega. Ibu Mega udah lama nggak kasih keterangan pers dan itu berarti di kalangan PDIP nggak ada kepastian mau ngapain sebenarnya partai itu. Nah, dalam ketidakpastian itu manuver-manuver politik, para oportunis dan avanturir politik mulai merangsak lebih dalam ke PDIP bahwa PDIP bisa dipaksa bikin KLB kalau kekuatan presiden mampu untuk menangani wilayah-wilayah strategis di PDIP. Jadi isu bahwa PDIP Ibu Mega bisa menyerahkan kepemimpinannya pada Pak Jokowi itu sangat mungkin terjadi itu. Karena di ujungnya kan Pak Jokowi tetap anggap ini PDIP ini kalau betul-betul nggak mau dukung saya, nggak mau dukung pilihan saya pada Ganjar terutama, ya bisa dikerjain. Apa yang nggak bisa dikerjain oleh Pak Jokowi? Dia masih pegang kekuasaan sampai 2024 dan semua ketua partai
aparat-aparat kenegaraan itu tergantung pada Jokowi. Kita katakan Jokowi lemah, iya lemah di dalam soal membayangkan demokrasi, dalam merancang masa depan, lemah dalam pembangunan ekonomi. Tetapi Pak Jokowi tahu bahwa semua pengkritik dia itu juga lemah gitu, atau semua yang membandel pada dia juga lemah tuh. Kan itu intinya tuh. Kecuali oposisi mah buat kita senang-senang aja lihat kekacauan itu. Ya. Kenapa kan kita menangkap sinyal-sinyal itu? Karena misalnya kan gini, kata-kata Bambang Pacul misalnya begitu ya. Ya, meskipun kemarin dinyatakan bahwa minta maaf soal yang mereka relawan yang menyatakan mendoakan Pak Jokowi jadi ketua umum PDIP. Dan kemudian kita menganggap serius itu karena ketika Bambang Pacul menyatakan Pak Jokowi itu pasti tahu membalas budi lah, tidak mungkin mengambil alih jabatan ketua umum PDIP. Kan ini berarti sebenarnya PDIP sendiri menangkap sinyal itu serius, bukan sesuatu yang abal aja gitu. Itu kalimat pendek ya, dia tahu membalas budi. Oh iya itu kalau soal tagih menagih budi ya gampang, tapi ini soal tagih menagih kekuasaan yang ujungnya adalah legacy presiden yang mesti diamankan 20 tahun ke depan. Kan itu intinya kan. Jadi kalau terjadi konflik antara PDIP dan Pak Jokowi, itu juga Pak Jokowi cemas. Kalau artinya dia nggak ada partai yang melindungi dia nanti setelah 2024 tuh. Jadi masuk akal kalau Jokowi ingin legacy dia itu juga diamankan melalui PDIP, dan PDIP hanya bisa mengamankan dia kalau dia langsung memimpin PDIP kan. Karena jalan pikirannya itu begitu. Jadi kita mesti lihat bahwa politik itu di belakang yang bermoral ada juga yang betul-betul oportunis, yang sering disebut two faces of Janus itu, dua wajah dari Dewa Janus. Ada wajah politik yang disebut etis, ada wajah politik yang disebut oportunistik. Tinggal kita lihat pada saat Pak Jokowi berpaling, mungkin wajah etisnya yang kelihatan, tapi di belakang wajah etis itu ada wajah bengis yang ini kalau pakai Dewa Janus ya, ada wajah yang tersenyum, ada wajah yang bengis. Begitu politik diajarkan di dalam soal etika politik. Bukan Pak Jokowinya ansih yang kita maksud, tapi pencitraan politik itu selalu ada wajah bengis, ada wajah manis. Nah, seringkali wajah bengisnya tersembunyi di balik wajah yang manis. Jadi saya tadi balik lagi ke soal kirim-kirim sinyal tadi ya. Anda menyatakan ini, Anda menduga bahwa soal kejaksaan ini hanya kirim sinyal, dan saya kira itu juga terjadi kan kemarin dalam kasus 3 periode ya dengan kelapa sawit. Kan jelas PDIP menyatakan bahwa itu bagian dari pengumpulan dana untuk deklarasi 3 periode, dan kemudian ternyata bersamaan dengan penetapan sampai level dirjen, kemudian sampai level para eksportirnya nggak berkembang, nggak naik ke menterinya. Padahal kita tahu kebijakan semacam itu nggak mungkin lah kalau nggak sampai ke level menteri. Tapi menterinya berakhir di reshuffle gitu. Dan dalam kasus ini kan juga baru sinyal. Itu kan belum juga kejaksaan cuman menyatakan bahwa kemungkinan mereka akan memeriksa Pak Airlangga dan juga Pak Agus Gumiwang. Tapi kan bagaimana kemungkinan dari seorang penegak hukum gitu itu kan tergantung bagaimana kemudian responnya kan, saya kira. Ya, para penegak hukum yang sebetulnya proksi dari kekuasaan itu, dia lihat momentum juga akhirnya kan. Karena nggak ada penegak hukum yang bersih, yang mampu mengatakan oke, ini demi keadilan yang dituntun oleh ketuhanan yang Maha Esa. Nggak ada itu. Ini semuanya demi keadilan yang dituntun oleh pragmatisme, dan itu yang dalam sistem hukum kita, politik itu variabel yang sangat kuat. Kita juga tahu orang sekarang tanya, Anies sampai di mana pemeriksaan KPK? Udah pasti didiamin lagi kan? Kan dari awal kita tahu itu cuma mau mengganggu Anies itu. Demikian juga soal Erick Thohir. Demikian juga soal Ganjar segala macam. Nah, sekarang ada soal Prabowo yang Menteri Pertahanan dihubungkan dengan 1T pemeriksaan BPK soal Komcat itu. Jadi semua isu yang seharusnya diulas dengan baik oleh kalangan jurnalisme, akhirnya dia jadi sekedar isu sampingan sebetulnya. Karena kita nggak mungkin masuk pada detail, karena kita tahu ini pesanan. Jadi semua yang sifat pesanan bisa diambil lagi oleh si pemesan kan. Jadi itu buruknya tuh kultur politik kita tuh. Kalau itu nggak dilakukan, orang udah keburu ingat, oh itu ada sprindik pada Golkar, ada sprindik pada Nasdem juga mungkin ada sprindik yang disiapkan. Jadi permainan isu itu sebetulnya yang menghalangi kita untuk masuk pada etika politik yang tulen, bahwa politik itu harusnya menghasilkan keadilan.
Kan disebut politik dalam pengertian politeia yang dirumuskan oleh para pemikir awal di 25 abad lalu, bahwa itu adalah kemakmuran dan rasa percaya diri rakyat bahwa ada pemimpin yang jujur. Itu namanya politik. Kalau sekarang itu hilang semua, itu sifat republik dari Plato itu nggak lagi kita peroleh. Jadi kasak kusuk ini tetap warna yang buruk dari politik, tapi cuma itu yang ada. Karena dari awal politik kita busuk tuh, pemilihannya busuk, upaya money politiknya busuk. Jadi rakyat mungkin menganggap ya mau ngapain lagi, kita terima nasib aja. Tapi seharusnya ada aktivitas lain, bahwa ketika semua membusuk pasti ada hal-hal baru yang sedang tumbuh. Yaitu misalnya saya lihat hal yang sangat bagus adalah inisiatif relawan untuk mendukung Anies. Nah, Anies mesti baca inisiatif itu sebagai kejujuran politik. Nah, kalau Anies minta relawan itu mendekat ke Nasdem, itu artinya Anies minta relawan jadi oportunis lagi, itu bahayanya. Di satu sisi itu kan juga memberikan sinyal pada kita, wah ini nggak clear dong, belum clear dong kok PDIP, Demokrat dan PKS. Karena kan nanti kalau mereka mengusung tiga-tiganya mengusung Anies, kan mereka juga merasa, loh kok kenapa cuma Nasdem yang diminta oleh Anies untuk ke relawan mendekat ke Nasdem, kenapa tidak ke PKS dan tidak juga ke Demokrat, kan gitu. Ya itu Anies akhirnya bukan sekedar terjebak, udah masuk di dalam ketidakpercayaan diri itu. Jadi Anies udah merasa ya nasib saya udah ada di Nasdem, karena itu apapun yang diminta Nasdem saya lakukan kan. Itu buruknya kan. Jadi Anies masih punya waktu untuk mengatakan bahwa saya ingin memimpin Indonesia di dalam situasi yang bersih itu. Deal politik itu adalah buruk, dan kalau Anies tetap melakukan deal politik ya udah sama-sama tenggelamkan aja di dalam pembukaan itu. Jadi semua kita akan hitung di layar sejarah politik kita. Anies itu Dewa Yanus yang wajahnya sebelah mana, Ganjar Dewa Yanus wajah sebelah mana tuh, Prabowo Dewa Yanus sebelah mana. Kalau Jokowi tidak tahu wajahnya yang mana. Ya, dan semua sebenarnya perbincangan kita ini kalau kita simpulkan sebagai satu konklusi, kan sebenarnya kita ingin pada Pilpres 2024 kalau itu berjalan itu ada perubahan yang signifikan pada bangsa ini ya. Saya tidak bisa membayangkan kemudian kalau situasi semacam ini seperti sekarang ini itu diperpanjang lagi 5 tahun, apalagi kemudian 10 tahun. Banyak orang yang menyatakan begitu, sampai kita nggak kuat lagi kalau ini situasinya semacam ini gitu. Bahkan saya banyak ketemu anak-anak muda yang menyatakan kepada saya kelihatannya kalau situasi pada pemilu 2024 nggak berubah, saya kelihatannya saya akan pindah saja dari Indonesia. Saya keluar dari Indonesia karena saya nggak punya harapan dengan negeri ini. Kan dapat sedihnya kita mendapatkan anak-anak muda. Ini anak-anak pintar-pintar, Bung Rocky, dan dia ini saya tahu mereka ini punya peluang besar di luar negeri. Jadi mereka nggak akan susah hidupnya kalau di luar negeri. Ya itu juga yang saya dengar justru dari mereka yang ada di luar negeri itu. Berapa waktu lalu saya muter-muter. Nggak mau pulang. Ya. Iya, saya muter-muter di Jepang, ketemu banyak anak muda di situ yang merasa justru nggak mau pulang ke Indonesia. Karena merasa ya kalau begini demokrasinya, begini keadaan moral politiknya, ngapain kita balik ke negeri yang melahirkan kita tuh. Kalau itu sekedar melahirkan kita, tapi kemudian dia jadi buruk sebagai negara tuh, sebagai negeri itu. Jadi bayangkan yang ada di dalam negeri mau keluar Indonesia karena Indonesia buruk, yang ada di luar negeri nggak mau balik karena juga buruk kan. Jadi moral itu kan mesti diketahui oleh Anies, oleh Ganjar, walaupun kita kritik Ganjar, tapi kita ingin Ganjar pahami dong ini demokrasi. Demikian juga AHY, macam-macam, siapa namanya ini, Sekjen PKS ini, Ustadz Abu tuh, kenapa saya Ustadz Abu ya? Karena katanya Ustadz Abu yang paling paham politik di PKS tuh. Jadi hal-hal semacam ini yang kita ingin, coba kita bikin rembuk akal sehat tuh. Bahwa kita ingin Indonesia itu 2024 terminated dalam soal-soal pembusukan moral. Supaya ke depan kita bisa beritahu pada negeri-negeri di Asia Tenggara aja misalnya, kita udah tumbuhkan kembali ide demokrasi. Sehingga anak-anak milenial ini tahu bahwa mereka punya arah pada politik yang ada harapan. Kalau sekarang semua merasa mending jadi golput atau lakukan makar radikal lebih baik itu. Jadi penyempurnaan demokrasi harus dimulai dengan etik yang kuat, ada moral call yang kuat dari mereka yang sedang bersaing hari-hari ini. Ya, dan tapi begini ya, saya ingin memberikan semacam disclaimer ya, jangan salah menilai ya. Anak-anak yang tadi yang menyatakan dia hopeless dengan situasi itu, sebenarnya mereka itu mau banget diajak berjuang.
begitu. Dia mau itu melakukan perbaikan bangsa ini, dan bahkan yang kita sebut selalu sebagai kerelawanan itu sangat muncul pada anak-anak ini. Jadi menurut saya yakin anak-anak di Jepang yang Anda temui juga sama ya sifatnya ya. Kalau dia mau pulang ke Indonesia menderita, tapi kalau dia tahu bahwa dia diajak membangun Indonesia untuk tumbuh menjadi lebih baik. Ya, itu yang disebut milenial sekarang yang di dalam negeri maupun luar negeri, mereka tumbuh dalam satu etik yang biasa disebut left libertarianism itu. Jadi mereka libertarian artinya individunya kuat, tapi mereka percaya pada keadilan sosial. Jadi Indonesia sebetulnya kuat dimensi kesosialan itu. Tapi milenial ini udah tumbuh sebagai orang yang merasa kalaupun nggak ada kesosialan, kami udah kuat kok, kami bisa bersaing di luar negeri. Jadi etika libertarian pada anak-anak milenial ini harusnya juga disandingkan pada arah yang diberi, yang diperlihatkan oleh para pemimpin, supaya mereka nggak jadi libertarian. Juga mereka nggak terlalu jadi leftist, tapi jadi libertarian leftist. Dia punya otonomi individu, tapi dia pro pada keadilan sosial. Jadi saya rumuskan begitu tuh. Dan mestinya diskursus ini yang dibaca oleh Anies, dibaca oleh Ganjar, dibaca oleh macam-macam lah, oleh Prabowo, semua lah. Jadi kita mau bikin satu keadaan baru supaya ada ide yang terangkat ke atas, yang membentuk shaping ideas, bahwa Indonesia ada harapan di 2024. Nah kalau itu udah batal, itu pasti mending ikut saya bikin Liga Boykot Pemilu tuh, lebih jelas arah. Oke, saya jadi teringat. Jadi ada tadi menyatakan bahwa kenapa tiba-tiba teringat dengan Sekjen PKS, karena pernah dalam perbincangan dengan saya, Sekjen PKS menyatakan bahwa di Indonesia ini, politik kita ini, kita tidak bisa kalau tidak deal dengan oligarki itu, gitu ya. Dan menurut saya sebenarnya realitas yang kita lihat di lapangan sebenarnya tidak ya. Semangat kerelawanan itu sebenarnya kalau kita galang itu bisa menjadi perlawanan terhadap oligarki, dan mereka mau kok melakukan itu. Jadi bayangkan kalau ada tokoh PKS yang pesimis terhadap Indonesia, itu buat apa partai itu namanya Keadilan dan Sejahtera? Itu nggak mungkin terjadi dong. Kalau ada pesimisme bahwa nggak bisa lepas dari oligarki, artinya tidak ada optimisme untuk menghasilkan keadilan dan kesejahteraan. Jadi buat apa PKS pakai nama itu tuh? Dia udah berhenti aja kan. Jadi kita mau betul-betul ada pendalaman tentang etika politik. Itu mesti dimulai dari ketua partai, ketua-ketua bidang segala macam, ketua DPR, ketua MPR. Nah, wilayah itu yang kosong. Jadi ini bangsa yang kering oleh political ethics. Padahal bangsa ini didirikan oleh para pendiri negeri yang kaya dengan moral, kaya dengan integritas. Jadi sayang sekali itu di ujung kepemimpinan Pak Jokowi justru tidak ditumbuhkan keyakinan bahwa negeri ini sedang bergerak ke arah political ethics. Itu yang akan diingat orang. Walaupun Pak Jokowi misalnya berhasil bikin ibu kota, ya tapi tetap ibu kota itu orang akan anggap itu ibu kota oligarki, di dalamnya tidak ada moral ethics. Tapi saya kira tadi ya, bukan monopoli dari PKS ya, Bung Rocky. Tadi Sekjen PKS. Ya, kebetulan aja kita lagi ngomongin. Ya, lebih jujur. Ya, dia lebih jujur mengucapkan itu. Tapi hampir semua politisi kita dan juga para penguasa kita itu memang cara berpikirnya begitu. Seolah-olah mereka tidak bisa hidup kalau mereka tidak bisa bekerja sama dengan oligarki. Saya sepakat bahwa oligarki itu bagian dari juga bangsa kita ini. Saya kira kita mesti ajak duduk bareng. Tapi bukan mereka yang mendiktekan tentang bagaimana mengelola negara ini. Ya itu bedanya. Bedanya adalah ada fakta oligarki. Tetapi bukan fakta itu yang membuat kita nggak punya harapan, kan yang mesti bedain. Fakta itu bisa diubah. Oligarki tetap harus ada dalam upaya mengakumulasi. Kalau disebut oligarki dalam korporasi, jelas Undang-Undang Dasar kita bilang perekonomian Indonesia disusun berdasarkan 3 kekuatan dasar. Kekuatan korporasi, kekuatan koperasi, dan kekuatan BUMN. Yang sekarang terjadi 2 kekuatan koperasi apalagi BUMN itu dikuasai oleh modal oligarki. Kan itu yang mesti kita seimbangkan. Jadi biarkan korporasi itu melakukan akumulasi, nggak ada dilarang. Yang penting negara itu menjamin distribusi jalan. Yang sekarang oligarki berkuasa, dia menyedot seluruh sumber daya dan nggak ada yang didistribusikan. Kenapa tidak terjadi distribusi? Karena partai-partai politik mengabdi pada oligarki. Kan mestinya partai politik menguasai oligarki, bukan dia mengabdi. Itu yang terjadi. Ya, saya kira itu posisi yang kita clear gitu ya dalam hal itu. Jadi terus kita menyuarakan semacam itu, dan kita melihat kelihatannya sebenarnya
tahun 2024 ini ada titik terang untuk itu. Tinggal sekarang bagaimana para politisi itu mendeteksi itu, menyikapinya, dan kemudian menjadikan ini sebuah gerakan. Karena tadi itu kerelawanan yang Anda sebutkan tadi itu tumbuh luar biasa, dan saya menangkap ini situasinya lebih jauh lebih masif dibandingkan Pilpres 2019 lalu ya, Bung Rocky. Nah, betul itu. Jadi sayang bagi Anies kalau di kepalanya itu relawan itu adalah bagian dari Nasdem, itu kacau gitu kan. Justru kerelawanan itu yang mesti sama-sama, bukan sekedar Anies, bahkan lawan-lawannya Anies, Ganjar atau Pak Prabowo, Sandiaga segala macam, lakukan kampanye bersama. Kami ingin politik diasuh oleh kerelawanan. Itu namanya voluntarisme, ada di situ tuh. Dan hanya itu yang memungkinkan kita bikin jarak dengan oligarki. Satu waktu oligarki akan datang ke kita, ke relawan. Ini share kami itu. Bukan oligarki yang ngatur relawan, tapi relawan yang memaksa oligarki untuk tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi yang jujur. Yes, oke. Jadi jangan salah dipahami lagi. Kemarin dalam sebuah diskusi, Bung Rocky sempat dihujat oleh relawan pendukung Anies karena dianggap mengkampanyekan LBP, Luhut Binsar Panjaitan, bukan Liga Boikot Pemilu. Itu seringkali orang salah. Saya bikin satire, orang anggap serius. Karena saya lagi meredek bahwa justru prasyarat yang dibuat oleh Anies memungkinkan Luhut Panjaitan yang paling potensial. Karena memang Pak Luhut yang bisa comply dengan kriteria-kriteria itu. Sebagai teknokratik dia mampu, sebagai politisi dia mampu, sebagai penambah suara. Jadi selalu kita mesti balikkan hal itu dalam kecerdasan berpikir tuh. Seringkali memang terlalu abstrak pembicaraan di FNN sehingga orang salah tangkap. Tugas saya untuk membumikan supaya orang tidak menjingungkan, ya. Menjingungkan. Oke. Thank you Bung Rocky, tetap 0%. Yes, tetap balik pada etika politik 0%. Thank you.